Lagi Pak isi Bang, jangan sampai kosong nih Bang, nanti diisi sama yang nampak nanti. Ya isi lagi, maju lagi insyaallah. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ya kan? Mari duduk rapat-rapat kita mendengar sunnah Nabi. Ayo hari insyaallah. Lebih banyak kita duduk dalam tawajuh, niat karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, murahkan rezeki kita, ya kan? Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masih insyaallah kita dengarkan nasihat dari Ustaz kita. Beliau ini Pak, Masya Allah, dari jauh-jauh dari Kampar ya, Petepangan saja. Dari Petepangan, Masya Allah. Beliau lagi khidmat di Markas Dakwah Riau. Alhamdulillah meluangkan waktu ke sini. Sebelum asar beliau ceramah juga di daerah Pasar Pusat. Langsung pada asar ke sini meluangkan waktu untuk kita. Masya Allah. Beliau nih Pak sudah keliling dunia nih Pak untuk dakwah. Mudah-mudahan ya dengan dalam beliau dapat berkah kita nih. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana nggak enak kok orang Islam? Kata Nabi, salam sunnah. Orang yang mengucapkan salam, kata Nabi, Allah bangunkan satu istana di atas surga. Dan orang yang menjawab salam, Allah bangunkan satu istana di dasar surga. Jadi sementara kita hari ini kalau orang ucap salam basa-basi ya. Wassalam. Assalamualaikum. Betul Pak? Padahal kita sedang membangun akhirat. Satu istana kata Nabi di surga itu satu kamar 70 kasur. Satu kasur 70 bantal. Satu bantal Pak ada 70 bidadari. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu kesenangan laki-laki. Laki-laki yang disenangi apa siapa? Wanita. Kalau wanita yang disenangi apa? Harta. Betul? Oh, itu kan enak di sini kan. Jadi saya baru pertama kali di sini. Kalau dulu waktu masih Polda di sana, sering. Tapi ini alhamdulillah tadi Pak Dede nelfon ya kan. Ustaz ada sebelum asar. Sebenarnya ada asar ini ada juga saya di mana? Di Kubang. Dan saya korbankan dulu untuk di sini. Karena saya bisa jumpa saudara-saudara saya di sini satu iman, satu akidah la ilaha illallah. Jadi adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita syukuri sampai saat ini kita masih diberikan umur, masih dipanjangkan umur. Maknanya dengan panjang umur ini ada kesempatan. Apa kesempatan? Kesempatan untuk memperbaiki bekal kita sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua manusia di dunia ini sama Pak. Hari ini orang berjalan dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Padang, dari Padang ke Bali. Sebenarnya hakikatnya mereka sedang mendekati pintu kubur. Betul tak? Kan itu yang kita tunggu Pak. Maka Nabi Muhammad SAW katakan manusia ini yang paling berharga hidupnya akhir. Siapa kata Nabi dalam akhir hayatnya mati dengan la ilaha illallah dakhulul jannah. Dia dijamin masuk surga. Jadi kita jangan putus asa, kita ini masih ada kesempatan. Jadi kesempatan inilah yang singkat di dunia ini. Bagaimana kita selamat dan bagaimana kita nanti selamat di kubur. Karena kata Nabi, setelah hidup di dunia ini ada satu alam namanya alam barzakh. Alam barzakh ini alam kubur. Siapa kata Nabi selamat di alam barzakh, selamat di kubur?
maka akan selamat nanti di alam-alam selanjutnya. Coba berapa alam lagi kita? 3 alam lagi atau 4 alam lagi? Yang jelas kita hidup 4 alam lagi. Yang setelah dunia kubur. Siapapun orangnya di dunia ini pasti melalui pintu kubur. Yang mau mati, mati. Yang gak mau mati, mati. Yang sholat, mati. Yang di belakang, mati. Yang ngomong, mati. Sekarang permasalahannya bahasa Padangnya, bahas supaya matinya mati dalam keadaan husnul khotimah dengan kalimat la ilaha illallah. Coba kita lihat satu orang waliullah yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, namanya Syekh Bal'am. Santrinya 70.000. Setiap santrinya ini kalau dia terbang, cukup dengan berzikir dia bisa terbang. Dengan sajadahnya tergantung kepada kecepatan, tergantung hatinya. Tapi seorang syekh yang besar, julukannya waliullah, mati dalam keadaan kafir. Tapi satu orang yang membunuh 99 orang, dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan, karena dia telah membunuh 99 orang, tentu kan kepingin tobat. Betul? Tanya sama orang, Pak, dosa saya ini bisa nggak diampuni? Apa dosamu? Saya dulu nggak pernah sholat, mabuk, berzina, judi kerja saya, dan bahkan saya membunuh orang. Saking banyaknya orang yang saya bunuh 99 orang. Bisa nggak dosa diampuni? Oh nggak bisa. Karena bilang nggak bisa, akhirnya dibunuh. Jadi berapa? 100. Gelisah lagi, mau tidur susah, siang gelisah, malam gelisah. Sementara dia takut dengan neraka, karena neraka ini panas. Saking panasnya neraka, kata Nabi, kalau dikubur 1 hari 1 malam, kalau seandainya kulit kita ini dibolak-balik, siang dan malam dibolak-balik, setiap 20 menit hangus tubuh kita ini berganti kulit yang baru. 1 hari kulit kita ini saking panasnya azab kubur ini 70 kali ganti kulit. Maka orang ini ada rasa takut ya. Akhirnya tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai, saya ini telah membunuh 100 orang, tapi saya ini takut kalau mati nanti, saya takut dengan neraka. Jadi saya kepingin tobat. Kata Pak Yai, dosamu bisa diampuni, tapi syaratnya sekarang engkau hijrah dari kampungmu ini, kamu hijrah ke kampung sebelah sana. Di sana banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz, banyak orang alim, banyak orang taat. Jadi kau tinggalkan kampungmu, bawa peralatan, kau pindah ke sana. Di tengah jalan dia mati. Udah sholat belum? Udah puasa belum? Di tengah jalan mati. Kata malaikat rahmat, ini bagianku. Kata malaikat azab, tidak, ini bagianku. Orang ini tidak pernah berbuat kebaikan. Pendeknya pokoknya dia harus masuk neraka jahanam. Kata penjaga malaikat neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril alaihissalam supaya menjadi hakim. Kata Jibril, Allah pesankan, ini tempat dia mati ini diukur mana yang lebih dekat. Kalau dia lebih dekat dengan kampung tempat tinggalnya, diponis masuk neraka. Tapi kalau diponis, kalau seandainya dia lebih dekat dengan kampung yang dia tuju, maka kata Jibril, Allah katakan surga tempatnya. Akhirnya begitu diukur cuma sejengkal lebih dekat dengan tempat yang dituju akan hijrah tadi, diputuskan dia masuk surga. Bagaimana enggak enak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara surga neraka ini adik-adik tidak usah pusing. Yang penting bagaimana saya sisa masa saya ini, umur saya ini
saya akan bangun akhirat saya. Karena kita ini adalah anak-anak akhirat. La aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah mati. Lantas kita hidup di dunia ini, kata Nabi, mimpi. 100 tahun yang lalu ada nggak kita di dunia? Dari mana kita? Coba di mana kita? Di alam roh. Kalau rohnya di alam roh. Wa huwal ladzi khalaqakum min turabin. Kami ciptakan kamu dari tanah. Kakek kita Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah. Sekarang kita berada di mana? Berada di atas tanah. Setelah itu dari mau kemana? Kembali ke bawah tanah. Ternyata tidak ada punya kita, Pak. Mall nggak ada, supermarket nggak ada, mobil mewah nggak ada. Semua ada titipan daripada Allah. Allah katakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak ada punya manusia. Semua kerajaan langit dan bumi ini adalah milik Allah. Pernah tanya diri kita ini, saya ini 100 tahun yang lalu nggak ada di dunia. Sekarang berada di dunia. Mau kemana? Mau tinggalkan dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Betul enggak? Kakek nenek kita sudah mati. Sudah di mana dia? Berada dalam kubur. Sekarang mari kita tanya dengan diri kita. Apa persiapan kita untuk menyambut kematian? Pernah nggak tanya? Apa persiapan kita untuk menyambut kematian? Pertama adalah iman. La ilaha illallah. Orang yang beriman ketika mati, kata Nabi, orang yang beriman ketika mati mudah. Wa yakhruju ruhul mu'min min jasadi kama yakhruju sa'ra minal ajin. Keluarnya ruh kita ini kalau kita beriman kepada Allah dimudahkan sebagaimana mencabut rambut daripada adonan roti. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin selamat di dunia ini, selamat di kubur, selamat di akhirat, selamat, syaratnya cuma satu. Apa satu? Kata Nabi, man hafaza ala sholatil khamsi. Siapa yang jaga sholat yang 5 waktu, maka 3 keutamaan akan diberikan. Pertama, kanat lau nurun, sholatnya menjadi cahaya nanti di padang mahsyar. Yang kedua kata Nabi, wa burhanan, ketika mati masuk dalam kubur, sholat akan datang menjelma sebagai pemuda yang ganteng. Kata sholat, dulu kau kan telah menjaga aku, sekarang gantian aku yang akan menjaga kamu. Karena kubur ini, kalau satu pertanyaan malaikat Munkar Nakir nggak bisa dijawab, itu malaikat Munkar Nakir membawa palu. Palunya ini kata Nabi, kalau seluruh makhluk di dunia ini mengangkat daripada palunya malaikat Munkar Nakir, saking beratnya nggak ada yang mampu. Nah ini dipukulkan ke kepala. Kalau kita jaga sholat, kata sholat, tenang, aku akan menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir datang. Man rabbuka? Kata sholat, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Coba apa lagi tanya, ayo. Wadalah kalau kayak gitu dah, aku pergi aja lah. Aku pergi, kata malaikat Munkar Nakir. Maka diceritakan dalam Al-Quran, haza raudutil jannah. Kubur bagi orang yang sholat, kubur menjadi taman-taman surga. Hamparkan permadani sampai ke pintu-pintu surga. Bukakan surga, lihatkan tempat kembalinya, lihatkan bidadari, lihatkan gedung-gedung, istana-istana, lihatkan buah-buahan, lihatkan yang mengalir anak sungai, sehingga dia menonton surga. Saking senangnya menonton surga, lamanya seperti pengantin baru, tahu-tahu sudah kiamat. Syaratnya apa? Jaga sholat. Dicaya di akhirat dapat cahaya matahari, bulan, bintang. Orang yang jaga sholat. Yang kedua kata Nabi, wa burhanan, di kubur akan diselamatkan.
dibelah oleh sholat. Yang ketiga, wadajata yaumil kiamat, ketika manusia berdiri di padang mahsyar nanti, orang yang jaga sholat kata Nabi, dia akan dapatkan rombongan yang akan masuk surga tanpa dihisab, ashabul yamin, ashabul golongan kanan. Mereka lamanya di padang mahsyar seperti sholat 2 rakaat. Kendaraannya kata Nabi, kendaraannya adalah masjid. Kecepatan masjid kata Nabi seperti buruk, kecepatannya seperti sejauh mata memandang. Kalau seandainya kita hari ini tidak ada hubungan dengan masjid, tidak ada kendaraan Pak nanti di akhirat, maka adik-adik nanti kalau keluar daripada pesantren sini, masuk ke pondok pesantren yang sesungguhnya, pesantren kita yang sesungguhnya adalah masjid, maka masjid akan menjadi kendaraan kita nanti di akhirat. Kalau dunia ini senangnya sebentar, susah sebentar. Jadi presiden 10 tahun, betul? Setelah itu jadi rakyat, jadi gubernur 4 tahun, gubernur 5 tahun, 4 tahun sudah selesai. Tapi kalau di akhirat, orang yang jaga sholat, dia akan ikut ashabul yamin, rombongan kanan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Rombongan kanan masuk surga rombongan. Nah, ketika penjaga surga, kita mau masuk surga, penjaga surga ngomong, wa qala lahum ghazanatuha, penjaga surga mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, kamu akan mewarisi surga, inilah tempat kembali kamu. Kamu akan jadi raja selama-lamanya. Kalau kamu punya istri, istri kamu jadi ratu selama-lamanya. Apa kerja orang dalam surga? Fi suhurin fakihun, sibuk dengan kesenangan. Jadi di surga nanti, apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah. Kalau dunia apa? Ingin misalnya kita mobil Fortune, kadang-kadang sampai mati pun tidak dapat ya, betul. Tapi kalau di surga, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Apa yang kamu inginkan belum sempat kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapkan itu nanti pelayan di dalam surga, itu pelayannya bidadari pelayan. Istri kita lebih cantik 70.000 kali lebih cantik daripada bidadari. Tak doyan kita sama bidadari. Kenapa? Istri jadi ratu bidadari. Coba, ya kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dengan Allah, sebenarnya berapa? Hah? Sampai itu? Soalnya ini. Jangan, kalau masih setiap jam. Matikan dulu. Cukup, Pak.